Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Baik, Pak. Baiklah, apakah Anda semuanya siap untuk melakukan aktivitas belajar pada hari ini? Siap, Pak. Oke, sepertinya dalam pengertian kelas yang sedang kurang bisa diterangkan dulu sebentar. Mana, Pak? Baiklah, silakan sebelum kita memulaikan aktivitas belajar, silakan mempersiapkan setelah silakan. Siap, Pak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baiklah, sebelum kita melakukan aktivitas belajar pada materi kali ini, Bapak akan menyampaikan itu tentang materi kita ini tentang unggas dan hasil olahannya. Adapun yang harus anak pelajari dalam materi pada kali ini itu diharapkan pada anda semuanya apabila telah melakukan pembelajaran anda semuanya akan memahami, menerapkan, menganalisis
serta mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang tata boga ataupun materi yang telah akan disampaikan nantinya. Adapun nanti diharapkan kepada kita semuanya, apabila pelajaran kita telah selesai, tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai nantinya yaitu Anda semua diharapkan dapat menelaah apa itu tentang dapat menelaah atau menyimpulkan atau memahami pengertian nama bahan unggas. Kemudian yang kedua itu dapat memahami serta mengetahui karakteristik bahan makanan dari unggas. Kemudian yang ketiga, Anda semuanya diharapkan dapat mengkategorikan bahan makanan dari unggas dan macam-macam olahannya gitu. Oke. Jadi di sini kepada Anda semuanya, jika telah mulai jalur tahap atau nasionalnya ini, nantinya diharapkan Anda semuanya jika ada orang yang menanyakan tentang unggas dan macam-macam olahannya, diharapkan kepada Anda semuanya itu dapat menjawab serta dapat menunjukkan apa itu tentang unggas dan hasil olahannya gitu. Kemudian adapun nanti materi yang akan kita akan bahas ini itu mencakup ada 3 buah materi. Yang akan kita bahas nantinya mudah-mudahan hasil Allah. Jadi nanti kita akan membahas tentang 3 materi ini. Yang pertama itu pengertian unggas dan manfaat dari unggas. Kemudian yang kedua itu karakteristik bahan makanan dari unggas. Jadi karakteristik di sini itu maksudnya bagaimana ciri khas dari makanan dari unggas tersebut, dari tekstur tubuhnya ataupun dari tempat hidupnya, kemudian kandungannya. Serta itu menentukan bahan makanan dari unggas dan hasil olahannya. Di sini nanti kita akan membahas tentang kita akan mencari contoh berbagai macam hasil olahan dari unggas. Maksudnya macam-macam unggas seperti burung, kemudian seperti ayam, kemudian pokoknya macam-macam seluruh kategori hewan dari unggas gitu. Oke. Sebelumnya Bapak akan mengambil tadi udah lupa, Bapak belum mengambil absen Anda semuanya. Oke. Bapak ambil absen dulu sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran. Yang pertama, Alan Sugiarto. Pak. Sugiarto. Iya. Indra. Hadir, Pak. Oke. Sepertinya kalian juga semua ya, Vicky yang bilang semuanya sehat. Semuanya sehat? Sehat, Pak. Mudah-mudahan semangat untuk proses belajar ini ya. Iya, Pak. Oke, kita langsung masuk saja ke kegiatan proses mengajar. Oke, yang pertama itu Bapak akan memberikan tayangan tentang tentang sebuah gambar atau wacana. Nanti kalian akan memahami tentang bagaimana gambar tersebut. Nanti mana tidak mengerti tanyakan kepada Bapak.
untuk kita gunakan. Nah, materi sekitar 10 menit. Kalau enggak sekitar 8 menit saja, biar lebih cepat. Sah. Sudah Pak. Sudah. Dah. Oke. Selanjutnya ada data untuk ditambahkan tentang gambar atas. Maaf, saya ingin mencoba menjelaskan sedikit tentang hal-hal. Oke, ada sudah. Baiklah, perkataan tersebut itu setahu saya itu kata angsa. Ya betul. Ya, pada angsa ini terdapat dagingnya lebih liat dan basah, dan dagingnya sedikit lebih habis dibandingkan di daging hewan lainnya seperti ayam dan burung. Ya. Penumpukan dagingnya yang liat serta menggunakan aroma amis yang membutuhkan waktu dan pengalaman memasak kita sendiri. Ya, ya betul sekali itu disampaikan. Selanjutnya, apakah dalam perjuangan sebelum pasangan Pak. Ya, tadi saya sudah mengamati seperti apa. Ada apa? Ada pada situ ada beberapa jenis tugas, beberapa olahan dari tugas tersebut Pak. Ada Pak. ya betul sekali. Ada Menurut saya Pak, untuk beberapa nama tersebut terdapat kesamaan dalam penerapan pada sumber suatu makanan. ya betul sekali. Dari keterangan bahasa Iwana itu sudah sangat memahami tentang materi yang akan kita bahas kali ini. Jadi memang gambar di sini itu berbagai macam jenis unggas, kemudian di sini itu hasil olahannya, kemudian juga di sini itu dari berbagai jenis atau ciri khas dari makanan dari unggas tersebut. Ada yang warna putih, ada yang warna merah, kemudian ada bagian-bagiannya lagi. Jadi di sini memang benar kita akan membahas tentang tidak hanya unggas, kita juga akan membahas tentang hasil olahannya serta karakteristik dari daging dari macam-macam unggas tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu berarti sudah anda semua telah memahami kan, tidak ada pertanyaan tentang unggas tentang unggas tentang gambar ini. Sudah Pak, Pak. Untuk yang proses selanjutnya diharapkan kita mungkin akan melakukan diskusi kelompok atau Bapak membagi beberapa kelompok untuk membahas tentang materi yang tidak ini. Mungkin dianggap saja kita bagi 3 saja langsung. Indra itu membahas tentang pengertian unggas serta manfaatnya, sedangkan Krisdianto itu tentang membahas tentang karakteristik bahan makanan dari unggas, kemudian kemudian itu mengelompokkan bahan makanan dari unggas dan olahannya. Cari saja materinya apa yang didapat gitu. Oke. Kalau jika ada materi yang tidak dimengerti nanti tanyakan kepada Bapak. Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Itu harus pas 10 menit. Oke, misalkan jika tidak dapat materi, Bapak ada materinya sedikit bisa dilihat untuk perkelompokan. Bisa kan? Oke, lihat materi Bapak. Nanti kepada Anda, nanti setelah dapat materinya, nantinya kita akan melakukan presentasi hasil dapatnya materi nanti dari Anda semuanya. Apa yang dapatnya itu sampaikan Anda.
dapat deh. Sini saya kelompok satunya. Hasil olahan apa hasil olahan Itu makanan tadi kan ke Sujanto dia. yang Indra Pak. Udah. Artinya sebenarnya kalau setelah kita mengenal ini kita lihat ada semuanya. Jadi jika sekarang ada orang yang bertanya, itu kita mudah kita gampang saja menjawabnya tentang pertanyaan tersebut. Itu kita bahwa kita adalah orang-orang yang terpelajar gitu tentang bagaimana karakteristik unggas sebenarnya, bagaimana hasil olahannya, bagaimana tekstur dari daging unggas tersebut bedanya dengan daging-daging yang lainnya. Serta keunggulannya masing-masing. Kalau seperti Jawa ini gimana Pak? Saya katakan begitu. Kalau yang perlu diperiksa saja sebelum ada dan nanti Pak Adi presentasikan ya. Benar-benar. Sekali nama Pak. Jika Anda tidak mengerti nanti tanyakan lagi ya Pak. Ya Pak. Nanti peraturan diskusinya kayak seperti ini. Nanti kan ya, diskusi satu di depan mencatat apa? Maksudnya menyampaikan materi yang didapat. Jadi nanti kelompok lain yang akan mengomentarinya gitu. Nanti akan ada diberikan nilai plus ini. Bagi yang bisa mengomentari atau menambahkan juga boleh. Ya Pak, saya sudah dikumpulkan Pak materi yang Tunggu dulu. berkas sama Pak berkas. Tunggu dulu. Masih ada kelompok-kelompok yang masih belum selesai. Kalau dari kelompok dulu. Ada juga materi semua.
urutkan saja. Bagaimana? Kita baca sekarang. Apa? Pas urutan aja. Disuruhkan. Oke. Oke. Untuk presentasi yang pertama tentang pengertian tugas serta manfaatnya. Kepada kelompok 1 dipersilakan maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Baiklah teman-teman, berdasarkan pembagian tugas tadi, kami nomor 1 mendapat tugas mengenai pengertian tugas dan manfaat tugas. Setelah melakukan diskusi tadi, dapat kami simpulkan bahwa pengertian dari unggas ini ialah unggas ini merupakan sebuah hewan yang memiliki sayap, di mana dimanfaatkan oleh manusia berupa telurnya, dagingnya, juga dapat dimanfaatkan sebagai hewan ternak, bulunya juga dapat dimanfaatkan, serta juga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk hiburan kesehatan. Jadi itulah tadi mengenai pengertian dari unggas dan manfaatnya yang dapat kita ambil dari unggas ini. Itu saja dari saya kelompok 1. Sekian, terima kasih. Jika Manfaatnya apa? yang manfaat unggas ini tadi bisa berupa telur, dagingnya, bulunya, atau sebagai hiburan oleh manusia. Oke. Dari penampilan dari kelompok 1 tadi bisa ada yang bisa menambahkan nanti apa penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi pada kelompok yang memimpin. Kalau bertanya gimana? Sisi bertanya juga ada nantinya. Untuk sisi pertama itu mengomentari saja dulu, menambahkan saja dulu. Oke, saya akan jawab belakangnya, Pak. Oke, berarti saja silakan. Baiklah, setahu saya pengertian dari unggas ini umumnya diartikan sebagai hewan ternak bersayap yang dalam teks zoologi termasuk golongan Nekelsapetes, yaitu yang termasuk dalam unggas ini seperti ayam, kalkun, angsa dan yang lainnya. Dan di dalam undang-undang burung belum termasuk dalam jenis unggas. Oke. Terima kasih kepada peserta yang telah menambahkan penjelasan dari kelompok 1 tadi. Oke, ke sesi selanjutnya apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 1? Enggak. Tentang manfaatnya gitu? Enggak ada. Tentang pengertian atau manfaat? Kalau beliau silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 di sini tentang manfaat unggas tadi Anda teman sebutkan, yaitu tentang telur dan daging. Apakah telur dan daging manfaatnya sama buat kita? Sekian, terima kasih. Kelompok ini nggak ada yang bertanya? Oke, kepada kelompok 1 kita bisa jawab saja. Ya, terima kasih kepada bertanya. Tadi kan mengenai apakah manfaatnya telur dan daging sama. Jadi, kalau di sini kan manfaat dari unggas kan apa yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia dari unggas ini. Tadi ada berupa telur dan daging. Itu nggak sama. Kalau telur ya manfaatnya telur, itu telurnya dari unggas. Kalau daging itu kan dari bagian dari tubuhnya unggas itu. Jadi tidak sama manfaatnya oleh manusia. Berbeda sekali. Dari namanya saja berbeda, telur dan daging. Ya mungkin itu saja Pak jawaban dari kelompok 1 Pak. Oke, kita berikan apresiasi dengan juga apa yang dikatakan oleh Indra tadi. Kita berikan apresiasi ke Indra. Kelompok 1. Selanjutnya itu dipersilakan kepada kelompok 2, kepada anggota presenter dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menyampaikan materi yang saya dapat dari karakteristik unggas. Pertama, unggas itu saya akan memberi tiga. Yang pertama itu daging ayam. Daging ayam ini karakteristiknya yang pertama adalah dagingnya daging umumnya putih putih, serat daging halus, konsistensi kurang padat, di antara serat daging tidak terdapat lemak. Dan warna lemaknya kuning-kuningan dengan konsistensi lunak. Bau agak amis sampai tidak berbau. Adapun daging kalkun itu jauh lebih keras dibandingkan dengan daging ayam ini.
Dan ketiga itu daging bebek. Yang pertama karakteristiknya itu daging bebek daging liat dan basah, tetapi rasanya gurih dibandingkan dengan daging unggas lainnya. Daging bebek memiliki aroma yang lebih amis. Yang selanjutnya itu terutama untuk menumbuhkan dagingnya yang liat serta menghilangkan aroma amis yang menyengat, dibutuhkan waktu dan pengalaman memasak. Oke. Selanjutnya apakah ada yang ingin menambahkan materi dari karakteristik unggas ini yang dibahas oleh Kristianto? Ada yang menambahkan? Jika menambahkan nantinya dapat refleksi. Tambahkan saja apa yang terasa itu kan kita sih masih belajar, kalau salah atau betul itu urusan nanti saja. Dari Pak saya ingin menambahkan Pak. Oke, kepada Indra silakan. Pak saya ingin menambahkan dari yang sampaikan dari bahwa mengenai karakteristik bawaan dan bahan makanan dari unggas ini. Yang pertama yaitu dulu biasanya memiliki bulu yang menutupi tubuhnya. Yang kedua, hewan unggas ini memiliki jantung dan 4 beruang, ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan dan serambi kiri. Di mana serambi kanan ini berfungsi menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Selanjutnya ke serambi kiri, di mana berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Ada juga bilik kanan, fungsinya untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Dan bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kebanyakan hewan unggas ini bernafas menggunakan paru-paru. Akan tetapi ada sebagian hewan unggas yang memiliki alat bantu pernafasan itu pun di udara untuk membantunya saat terbang. Selanjutnya itu ada pada umumnya hewan unggas ini berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu bertelur. Dan yang terakhir itu cara fertilisasinya itu dengan fertilisasi internal. Fertilisasi internal ini merupakan proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di dalam tubuh betina. Itu saja Pak tambahan materi saya. Oke, terima kasih kepada Indra telah menambahkan materi dari kelompok dengan Indra Bapak Kristianto. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang materi karakteristik bahan makanan dari unggas ini? Pada kelompok yang mesti ditampil? Oke, pada dalam media silakan. Saya akan coba bertanya kepada kelompok 2 yaitu tadi disebutkan di sana tentang daging bebek yang amis. Apa perbedaan daging amisnya dengan unggas lainnya? Apa yang menyebabkan daging tersebut amis? Sedangkan dia sama-sama sejenis unggas. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kalian. Kenapa daging bebek lebih amis dibandingkan daging unggas lainnya? Disebabkan bebek itu tadinya agak keras, dia agak lesat dagingnya, dan bebek memiliki aroma yang lebih amis daripada burung lainnya itu, sehingga pengennya lebih rumit dibandingkan daging ayam. Terutama untuk penumpukan dagingnya yang lihat serta menghilangkan rasa baunya yang menyengat, dibutuhkan untuk pengalaman yang memasak lebih baik lagi. Oke, apakah ada yang Saya tanya Pak. Oke, kepada Indra silakan. Jadi kan kalau untuk hewan unggas ini kan alat geraknya itu berupa ada kaki, ada sayap Pak. Kenapa ya Pak? Unggas itu ada yang bisa terbang dan ada yang bisa terbang, itu kenapa? Ya. Oke, sebelumnya minta apa ada kelompok lain bisa menjawab? Kalian? Kalau menurut saya sih kenapa unggas bisa terbang dan ada yang Sebagian biasa terbang gitu ya. sebagian ada yang tidak bisa terbang, sedangkan mempunyai sayap gitu kan. Yang namanya unggas yang bersayap sih bisa menurut saya terbang, tapi yang terbang terlalu tinggi mungkin tidak. Mungkin sih cuma sedikit itu dari saya Pak. Oke, kepada kelompok tadi dapat? Dikarenakan kenapa unggas sebagian sudah terbang dan sebagian tidak. Yang menurut saya kebebasan dari
awal yang pertama menurut saya yang dimaksud dengan unggas itu yaitu hewan yang ternak yang kita pelihara seperti ayam, seperti kalkun, seperti angsa dan yang lainnya. Tetapi burung di dalam undang-undang belum termasuk dalam jenis unggas. Jadi kalau situ ya. Sebagai undang sudah dinyatakan fungsi unggas. Oke, mungkin tidak ada lagi, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 2 kepada Itu. Terima kasih banyak dan atas presentasinya sudah bagus dan sudah memuaskan dan juga terlalu mudah dipahami oleh gurunya sekarang dari teman-teman. Oke, terus dulu, Wijanto. Sekarang dulu. Selanjutnya, presentasi kita itu keberombokan bahan makanan dari unggas dan hasil olahannya kepada kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yaitu materi saya pengelompokan bahan makanan dari unggas dan hasil olahannya. Di sini untuk pengelompokan bahan makanan unggasnya yaitu berdasarkan dari daging dan telurnya. Yang pertama yaitu namanya Galliformes seperti ayam dan kalkun. Yang kedua yaitu Anseriformes seperti bebek. Untuk olahan hasil olahan makanannya yaitu kalau dari olahan unggas yaitu seperti nugget, yaitu sate ayam goreng, terus sama ada daging gede itu bebek goreng, bebek packing, bebek tutu, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Oke, selanjutnya apakah ada yang menambahkan materi dari kelompok 3 ini? Kelompok yang mana? Berarti silakan. Bela untuk pengolahan unggas atau saya tidak beda dengan daging sapi. Unggas ketika dipotong berembun didiamkan atau diterapkan atau berebus sekitar 4 jam. Untuk ayam untuk juga ayam dan goreng. Sebaliknya untuk kalkun perlu melalui proses penyimpanan selama 15 jam agar daging itu dikumpul. Karena merah keluar pada daging unggas. Karena adanya goreng. Hasil itu tidak terdapat pada daging berwarna putih. Aroma yang keluar dari mulut dalam air tidak keluar dari aroma yang ini karena dalamnya terdapat klorofil, antiinfektif, vitamin aktif, dan penting dan dipreventif. Oke, terima kasih kepada Wijanto yang telah menambahkan motivasi. Nanti kita ada lagi yang ingin menambahkan? Untuk nah, mungkin lebih kurang masih pertanyaan apakah ada pertanyaan dari kelompok dan juga kelompok 3? Ada. Silakan Pak. Oke, kepada Nitari silakan. Jadi kan membahas pengolahan bahan makanan dari unggas. Bisa nggak dari kontennya memberikan contoh bentuk pengolahan makanan dari unggas? Contoh proses pengolahannya, makanan. Jadi ini maksudnya itu berjalan berbeda. Maksudnya itu proses kita sebelum ketika kita mengolah langsung sebelum kita kami goreng apa saja kita lakukan dulu sana. Itu Bila ini saya akan mencoba melakukan sebelum dapat hasil olahannya. Yang pertama yaitu seperti kita akan mengolah bahan contohnya yaitu chicken leg. Itu potongan ini merupakan potongan ayam yang dipotong menjadi 4 bagian. Biasanya digunakan untuk olahan mulai di inti dan proses proses. Mungkin hanya itu salah satu contoh pengolahan dari unggas tersebut. ya, oke, terima kasih kepada kelompok energi yang telah menjawab pertanyaan itu berikutnya. Oke, kita itu cukup presentasinya kalau tidak cukup. Mungkin hanya tidak dapat saya sampaikan salah tinggal di mana Waalaikumsalam. Oke, jadi tiga kelompok yang presentasi tadi, kemudian kita siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan apa yang dapat saja dari presentasi kelompok ini. Nanti akan diberikan di presentasi.
sempurna tujuannya kita harus proses ulang lagi. Oke. Oke, kepada silakan. Baiklah, saya mencoba menyebutkan dari materi kemudian mulainya. Baiklah, pertama itu saya akan menjelaskan apa yang maksud dengan intas itu suatu jenis burung atau hewan yang kita coba bisa kita manfaatkan dagingnya untuk kita seperti telurnya, dagingnya dan bulunya yang kita manfaatkan. Adapun karakteristik dari bahan makanan dari unggas yang pertama yaitu seperti angsa itu memiliki daging yang agak halus dibandingkan hewan unggas lainnya, disebabkan angsa memiliki daging yang agak keras. Jika cara pengolahannya kita harus bisa menunjukkan nanti kalian itu. Yang ketiga itu mengumpulkan bahan makanan dari unggas yang hasil pengolahannya. Setahu saya itu yang pertama unggas itu ayam, dan hasil olahannya itu berupa nugget dan Oke. Kita lanjut ke itu. Ya, ada penjelasan tentang kesimpulan tadi itu data kesimpulan sekali ya tentang materi yang kita tadi. Selanjutnya itu apa yang saya infokan lagi? Apa yang tadi ada kesimpulan itu? Nanti akan dapatkan di tulis tadi. Nggak ada Pak, biasanya sudah cukup itu terjadi. Dan juga sama dengan itu. Kemarin ada dapat tiga tadi. Ya, sama Pak. Saya kepada media ya, dari negara. Sama. Jadi, apa ya? Apa terima kasih banyak. Ini Pak. Oke, mungkin selanjutnya Bapak yang akan menjelaskan materi tentang netizen ini. Yang pertama tadi kan itu adalah pengertian dari unggas serta pada apa yang dijelaskan oleh kelompok satu oleh Indra tadi dalam makalah itu memang benar bahwa unggas pengertian dari unggas ini adalah segala hewan itu yang berjenis burung baik dimanfaatkan itu telur maupun dagingnya serta seluruh dari tubuh dari hewan tersebut itu dapat dimanfaatkan atau dapat diolah gitu. Jadi itulah yang disebut dengan pengertian dari unggas. Jadi unggas ini hewan yang identik dengan memiliki sayap gitu. Tapi walaupun mereka memiliki sayap, tapi tidak semuanya itu hewan tersebut bisa terbang gitu. Salah satu contohnya yang terbang itu ada ayam, kemudian ada burung puyuh. Itu pun burung puyuh tersebut bisa terbang ayam tersebut tidak bisa terbang. Tapi mereka terbangnya hanya terbatas gitu dan tingginya juga terbatas. Kemudian ada pun kalimat pada unggas ini salah satunya apa yang dikatakan oleh tadi juga benar itu memang manfaat dari unggas tersebut sangat banyak sekali. Di antaranya disebutkan tadi apa? Telurnya. Yang merupakan telurnya, kemudian dagingnya, dimanfaatkan sebagai protein kendaraan, lebih kurang gitu. Cuman maksud dari materi sini itu manfaat dari daging kita berfungsi dari unggas tersebut. Jadi manfaat dari daging unggas tersebut dan intinya itu dapat kan daging unggas tersebut itu banyak mengandung sekali protein ataupun vitamin di dalamnya. Salah satunya itu pertama itu ada ayam. Jadi ayam di sini itu bermanfaat sekali untuk pertama itu untuk penyembuhan masa otot, kemudian juga bisa juga untuk mengobati stres. Jadi misalkan jika kan sebagai masyarakat jika yang mengalami stres dia biasanya selalu mengkonsumsi atau makan atau mengkonsumsi makanan. Salah satunya itu ayam. Jadi ketika ayam mengkonsumsi makanan tersebut, jadi stresnya juga akan hilang gitu kan sebagai orang yang panas. Kemudian ya ada juga pertanyaan tadi dari Alam Dewi Arjo, apakah sama
tidak manfaatnya tidak sama apa yang dikatakan dari jual itu memang benar juga karena tapi yang lebih intinya itu manfaatnya bersama karena sama-sama mengandung protein. Cuman nanti di daging ayam ini atau daging plastik tersebut itu tentu ada perbedaannya, tentu ada yang lebih mencukupi dari telur ini. Sedangkan ada telur mengandung asam amino, sedangkan unggas tersebut dalam daging tersebut banyak lagi mengandung vitamin, asam amino ataupun serat-serat yang lain lagi yang banyak. Oke. Untuk selanjutnya dapat dari manfaat dari unggas ini juga meningkatkan metabolisme tubuh seseorang. Jadi ketika kita mengkonsumsi daging unggas itu juga kita meningkatkan kesehatan kita. Di antaranya itu, tapi dalam mengkonsumsi daging unggas ini kita juga harus pilih-pilih karena kan tidak semua daging unggas tersebut, apalagi yang dibuat dengan zat kimia atau yang dibuat oleh seseorang tersebut yang dibuat oleh seseorang itu belum tentu baik untuk kita. Salah satunya itu kita ada ayam ras karena yang dibuat orang, ada yang dikemas orang, kemudian ada ayam dipotong atau ayam dibayar atau yang mana itu, kemudian ada juga ayam yang bisa yang lainnya. Jadi di sini dalam kita mengkonsumsi daging ayam itu lebih utama kita produksi daging ayam kampung. Jadi ayam kampung di sini karena ayam kampung ini makanan itu tersebut alami gitu, tanpa makanan dari sebagainya. Jadi dia konsumsi makanan alami, dia mencari makanan sendiri. Oleh sebab itu makanannya dagingnya itu dan dagingnya itu. Kemudian kalau jika kita tidak mendapatkan daging ayam kampung ataupun daging ayam kampung, kita hanya dapat daging ayam ras atau ayam potong misalnya, itu kita kalau bisa kita konsumsi bagian dari dadanya karena menurut dari pengalaman itu penyuntikan zat kimia itu dilakukan pada paha ayam tersebut di paha ayam. Jadi lebih aman kita mengkonsumsi daging ayam potong atau ayam karena ayam yang diolah tersebut atau yang dibuat kita itu kita konsumsi itu bagian dari dadanya saja ataupun dari yang lainnya. Sedangkan kita konsumsi dari kaki ataupun kepala itu. Kecuali kita mengolahnya untuk kita. Oke, jadi selanjutnya tadi ada juga pertanyaan tentang timbul seperti kita masuk kepada karakteristik bahan makanan dari unggas. Jadi kalau untuk karakteristik dari sini unggas kalian bisa pilih. Siapa yang membahas tentang karakteristik itu salah satunya dia dari proses pengolahan daging angsa. Daging angsa, kemudian proses lagi ayam ya, kemudian kenapa jadi juga penambahan panir. Oke, kenapa anjir? Ada kemarin Bapak akan melihat proses pengolahannya. Memang dari proses pengolahan setiap daging kategori burung atau setiap daging itu memang berbeda karena berdasarkan teksturnya gitu. Kalau daging ayam biasa kan atau yang dipotong di pasar-pasar itu misalnya tekstur dagingnya dibungkus atau tidak gelap, sedangkan daging ayam kampung itu biasanya lebih halus gitu ketika dikonsumsi. Jadi tadinya yang ditanyakan tentang angsa untuk tidak asal tadi itu ada supaya dagingnya tidak halus atau supaya dagingnya tidak empuk, itu proses pengolahannya memang tidak sembarang orang yang dapat bisa mengolahnya. Memang tadi kata contoh itu memang tidak sembarang orang dapat mengolahnya. Itu ada teknik tertentu dalam proses pengolahan daging angsa tersebut. Salah satu contohnya itu ketika dasar dari pengalaman Bapak ketika Bapak itu membuat memasak daging bebek itu. Jadi daging bebek ini Bapak rasa hampir sama teksturnya dengan daging angsa. Jadi sebelum kita mengolah supaya dagingnya empuk, itu pertama kan kita harus menyediakan dulu ke dalam air pepaya ataupun ke dalam pepaya yang diencerkan, dan kemudian kita menyediakan dengan air nanas atau dalam nanas. Jadi fungsinya itu nanti nanas tersebut atau pepaya tersebut nanti akan membuat daging angsa tersebut menjadi lembek itu karena ada substrat dulu membuat daging angsa tersebut lembek ataupun empuk nantinya ketika digoreng. Jadi sebelum kita mengolahnya kita rendam daging angsa tersebut ke dalam buah ataupun dalam jus pepaya ataupun dalam nanas gitu nanas. Pembahasan selanjutnya pengelompokan bahan makanan dari unggas dan sorangan mungkin telah terjelas tadi
Oke, mungkin untuk selanjutnya itu kita cukupkan untuk pelajaran dulu yang untuk materi ini. Oke, untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya itu apa akan mengirimkan post test untuk berupa pertanyaan tentang materi yang kita bahas tadi. Oke. Kurang Krisdianto, apa yang dimaksud dengan pengertian ringkas? Dengan ringkas itu satu jenis burung yang hidup bisa hidup di darat dan mempunyai bersayap. Ya, betul. Oke, terus selanjutnya kepada Alan Budiager dipersilakan bagaimana teknik pengolahan dalam mengolah unggas agar yang terbaik itu yang kita bahas tadi. Oke, betul juga apa yang dikatakan oleh Alan Budiager. Kemudian selanjutnya kepada Ilan juga dipersilakan. Kira-kira bagaimana kita cara mengolah unggas agar dagingnya tersebut kan agar menjadi lunak. Kan dalam daging unggas tersebut kan tidak semua dagingnya lunak ataupun lembek gitu. Ada juga jenis unggas yang dagingnya alot atau keras ketika kita konsumsi. Jadi bagaimana kira-kira cara mengolahnya agar daging unggas tersebut menjadi lunak gitu. Atau empuk. Ya benar, kata yang dikatakan Indra, itu kita dengan merendamnya dengan sari pepaya ataupun dengan sari nanas gitu. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan menyimpulkan secara bersama-sama tentang materi dari unggas. Oke, tadi kan materi pengertian dari unggas adalah hewan yang memiliki sayap dan bisa hidup di darat ataupun di laut. Di darat ataupun di air gitu. Dan di rata-rata hewan ini itu mereka memiliki sayap semuanya dan juga bisa terbang rata-rata gitu. Kemudian dalam jenis-jenis pengolahannya itu ada berbagai macam jenis-jenis pengolahan dari unggas tersebut. Di antaranya itu ada yang cara pengolahannya yang dagingnya yang keras atau alot itu biasanya direndam dengan sari buah. Salah satunya adalah buah pepaya dan buah sari nanas. Sedangkan untuk yang daging unggas yang biasa-biasa seperti ayam petelur ataupun ayam potong yang kita kenal itu biasanya tidak perlu kita rendam terlebih dulu dengan sari buah, dagingnya juga telah empuk atau seperti tidak alot lagi gitu. Oke, setelah ini tolong kepada Anda semua Bapak akan memberikan tugas ataupun PR. Tolong catat ya. Oke, yang pertama itu pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan unggas. Oke, untuk yang soal kedua, apa saja manfaat bagi tubuh kita ketika kita mengonsumsi daging unggas. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan ketika kita mengolah daging unggas yang kategori dagingnya agak tebal ataupun alot gitu, keras. Oke, untuk selanjutnya yaitu apa saja yang harus kita lakukan, yang kita harus perhatikan, jelaskan apa saja potongan dari daging unggas tersebut. Potongannya kalau tidak salah tadi diterangkan itu ada 5. Oke, tugas TPR ini dikerjakan dan dikumpulkan setiap waktu ataupun minggu depan sebagai syarat masuk kelas untuk minggu besoknya. Oke, untuk proses selanjutnya yaitu kita akan membahas minggu depan kita akan membahas materi tentang jenis-jenis susu dan berbagai macam olahraga serta manfaat dari susu. Itu untuk materi untuk minggu depan. Tolong dibaca dan jangan lupa dibuat tugasnya ya semua Anda. Oke, ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, untuk selanjutnya itu mungkin kita cukupkan sampai di sini proses belajar mengajar pada hari ini.
Silakan kepada Krisdianto dipimpin doanya. Siap. Mas, berat. Pegang doa mulai. Doa selesai. Oke, sekian. Dan jangan lupa buat tugasnya dilakukan minggu depan. Oke, Pak, cukupkan pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.